Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasi. Ya, pemirsa, terkait tahapan terkini uji klinis tahap 3 vaksin COVID-19 dari Sinovac Tiongkok, kita akan langsung menanyakan kepada Head of Corporate Communication Bio Farma, Bapak Iwan Setiawan. Selamat sore, Pak Iwan. Selamat sore, Mbak Widya. Baik, Pak Iwan, semoga sehat selalu. Pak Iwan, sejauh ini sudah berapa sebetulnya jumlah relawan yang telah melakukan uji klinis tahap 3 vaksin Sinovac dan sudah berapa relawan yang memasuki periode monitoring efikasi? Bisa dijelaskan dengan bahasa yang mungkin lebih familiar untuk masyarakat? Ya betul, saat ini kita sedang melakukan uji klinis tahap akhir, sebuah uji klinis yang terakhir yang kita lakukan sebelum vaksin itu diberikan kepada masyarakat, untuk memastikan dari sisi keamanan dan juga dari sisi efikasi atau dari sisi khasiat dan keampuhannya. Nah, sekarang dari target kita diuji cobakan kepada 1.620 orang. Nah, per hari ini sudah 1.620 orang sudah selesai dilakukan penyuntikan yang pertama. Karena penyuntikan nanti ada 2 kali, karena ini adalah 2 dosis ya. Nanti setelah 14 hari dilakukan lagi penyuntikan. Nah, yang pertama itu sudah dilakukan terhadap subjek jumlah 1.620. Dan penyuntikan yang kedua sudah selesai 1.341. Dan kalau yang ditanyakan yang sedang melakukan monitoring atau sudah diambil sampel darahnya untuk dilihat antibodinya, itu sudah 837 orang yang sudah dilakukan pengambilan darah. Nah, selanjutnya kita akan melihat monitoring sampai nanti sesuai dengan rencana awal 6 bulan dari mulai penyuntikan pertama. Kalau dulu kita mulai Agustus, maka akan selesai di Januari 2021. Nah, kalau ini berhasil, kemudian kita akan melakukan registrasi ke Badan POM untuk mendapatkan emergency use authorization. Nah, itu adalah izin yang diberikan ketika pandemi atau ketika emergensi tanpa kita mengesampingkan dari sisi quality, efficacy, dan juga safety-nya. Artinya bahwa betul-betul vaksin ini dijamin dari sisi keamanannya, tidak ada efek samping, kemudian juga dari sisi kualitasnya bisa dipertanggungjawabkan, dan juga dari sisi khasiatnya. Maka kita akan melakukan nanti di Januari 2021, seperti itu, Mbak. Oke, tadi yang saya bertanyakan, monitoring efikasi. Efikasi ini sendiri apa sih, Pak Iwan? Efikasi itu adalah untuk melihat dari sisi khasiat, keampuhan dari suatu vaksin, apakah vaksin ini memberikan protektif, kekebalan, tetapi dia protektif. Nah, ini yang bagus itu adalah antara 85%. Dan vaksin kita dari uji klinis 1 dan 2 itu sudah diketahui bahwa efikasinya itu antara 92 sampai 100%. Itu untuk memberikan protektif, karena sebelum kita melakukan yang uji klinis tahap 3 ini kan vaksin ini sudah dilakukan uji-uji sebelumnya, yakni preklinis terhadap hewan uji untuk melihat keamanannya, kemudian dilakukan uji klinis tahap 1 dan tahap 2 itu untuk melihat juga keamanan, kemudian imunogenisitasnya, dan juga untuk melihat dari sisi dosirnya. Itu sudah dilakukan di Cina sana dan sudah berhasil. Nah, sehingga kita sekarang melakukan efikasi ini untuk konfirmasi dan melihat dari sisi khasiat atau keampuhan dari vaksin ini sejauh mana dia tadi sudah dijelaskan. Ya. Betul, di estimasi bulan Januari karena penyuntikannya di bulan Agustus kemarin begitu. Just in case begitu, Kang Iwan, kalau misalnya tidak sesuai berjalan dengan rencana, Januari ternyata masih harus ada lagi uji klinis, itu plan B apa yang sudah dipersiapkan? Sebetulnya uji klinis ini kita lakukan juga bukan hanya di Indonesia, tetapi di multi-center di beberapa negara. Nah, kalau memang ini yang namanya uji klinis atau yang namanya suatu penelitian, tentu saja ada berhasil atau tidaknya ya. Meskipun kita di Bio Farma sudah melakukan uji klinis lebih daripada 20 kali, Mbak. Karena setiap vaksin atau obat itu harus melakukan rangkaian uji klinis. Nah, biasanya kita kalau sudah fase 3 ini belum pernah kita mengalami kegagalan. Dan sampai hari ini pun yang sekarang sedang kita ujikan, ini berjalan dengan lancar. Artinya tidak ada efek samping yang berarti, tidak ada CT atau kejadian ikutan pasca imunisasi. Sehingga sampai hari ini masih berjalan dengan lancar. Kalaupun ini gagal, kita ada yang namanya
nanti ada yang namanya vaksin merah putih yang sedang kita lakukan kerjasamakan dengan konsorsium nasional. Seperti itu. Oke. Terakhir Pak Iwan, kemarin Presiden Jokowi juga menegaskan jika vaksin COVID-19 yang disuntikan ke masyarakat itu memang harus melalui uji klinis yang benar, melalui tahapan yang benar sesuai dengan kaidah ilmiah. Apa yang bisa Anda sampaikan ke masyarakat terkait vaksin Sinovac dan juga tingkat keamanannya? Ya, kita punya pengalaman di Bio Farma karena vaksin yang akan kita nanti berikan itu adalah bahan bakunya memang betul dari Sinovac Cina, tetapi produk akhir akan dilakukan di Bio Farma. Dan Bio Farma sudah mempunyai reputasi ratusan tahun ya, kita sudah 130 tahun, bahkan produk kita sudah diekspor ke 150 negara. Artinya dalam perjalanan waktu kita yang penuh dengan pengalaman ini, kita sudah jaminkan bahwa vaksin ini sudah melalui beberapa tahap sesuai dengan kaidah saintifik dari mulai tadi preklinis, uji klinis 1, 2, 3, bahkan nanti setelah diberikan kepada masyarakat pun itu ada yang namanya post marketing surveillance. Artinya tetap ini uji klinis dipantau, dilihat bagaimana kalau ada efek samping dan lain sebagainya, sehingga faktor keamanan ini, efek samping ini dan khasiat itu sesuatu bagi kita adalah harga mati. Artinya bagi Bio Farma adalah mempertaruhkan segalanya. Seperti itu, Pak. Betul, Kang Iwan Setiawan, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sehat selalu, pandemi masih belum berakhir dan kita menunggu ya vaksin untuk semua tentunya sedang diproduksi dan berlomba-lomba di seluruh negara. Selamat kembali melanjutkan aktivitas Anda.